Halo, apa kabar sahabat sisi lain dunia? Nah sahabat, sejauh ini kemajuan Cina di bidang teknologi memang tidak diragukan lagi kehebatannya. Mulai dari alutsista militer, sistem informasi dan komunikasi hingga sains, semua telah sukses dilakukan oleh negara yang berjuluk sebagai negeri tirai bambu tersebut. Saat ini salah satu teknologi yang paling disorot dunia adalah teknologi kereta api yang berhasil dibuat oleh negara tersebut. Diketahui bahwa negara satu ini berhasil membuat sebuah rel kereta api mulai dari Cina hingga ke Eropa. Cina sendiri sudah banyak menciptakan teknologi yang bahkan belum ada di negara lain. Dan akhir-akhir ini, teknologi yang mereka ciptakan semakin jauh unggul dibandingkan negara-negara lain di seluruh dunia. Nah sahabat, berikut ini adalah 5 kemajuan teknologi kereta api yang dimiliki oleh negara Cina. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, bagi sahabat yang belum subscribe, jangan lupa untuk tekan tombolnya yang ada di bawah ya. Terus juga nyalakan loncengnya, biar sahabat semua tidak ketinggalan informasi menarik lainnya dari sisi lain dunia. Kereta tanpa rel dengan jalur virtual. Sejauh ini Cina terus berinovasi di dalam dunia transportasi dan mereka berharap berhasil mewujudkan kereta tanpa rel. Kereta ini mampu melaju dengan kecepatan 70 km per jam. Selain itu, kereta tersebut juga bisa mengangkut sekitar 300 orang penumpang dengan 3 gerbong. Sebagai permulaan, kereta tanpa rel ini akan menjadi transportasi publik di kota Zhuzhou. Di tahun berikutnya, kereta tersebut akan diluncurkan ke publik. Dan nantinya akan digunakan di berbagai kota lain di Cina. Diketahui bahwa kereta satu ini dideskripsikan sebagai kendaraan hybrid dengan mengkombinasikan kecanggihan per dan bus. Selain itu, kereta dengan jalur virtual itu juga memiliki lebar sekitar 3,75 meter dan meleka dengan garis berupa titik gambar yang ada di jalanan. Diketahui bahwa roda kereta satu ini terbuat dari karet yang dikombinasikan dengan roda baja. Selain itu, kereta tanpa rel ini juga menggunakan sensor berteknologi canggih untuk mengumpulkan informasi perjalanan dan mengidentifikasi trotoar dan jalanan di sekitarnya. Kemudian, kereta itu mampu mengikuti petunjuk dari jalur virtual yang telah dibuat. Diketahui bahwa kereta tanpa rel ini menghabiskan dana sekitar 400 juta yuan atau setara dengan 891 miliar rupiah hingga 700 juta yuan atau 1,5 triliun per kilometernya. Hyperloop Cina. Saat ini perusahaan teknologi dari negeri tirai bambu terus mengembangkan produk tercanggihnya. Salah satunya adalah China Aerospace Industry Card yang berhasil menciptakan karya terbang atau Hyperloop yang bisa melaju dengan kecepatan 1000 km per jam. Diketahui bahwa kereta sepanjang 29 meter dan lebar 3 meter tersebut menggunakan bahan yang ringan dan kedap panas untuk mengurangi beratnya. Hyperloop sendiri menggunakan teknologi Skyway agar bisa melaju dengan kecepatan hingga 1000 km per jam tanpa hambatan. Tim riset berharap bahwa kereta tersebut akan menjadi teknologi utama yang ada di dunia. Kereta terbang yang melebihi kecepatan suara itu akan menjalani uji coba dengan kecepatan 1000 km per jam dan dirancang bisa beroperasi secara penuh menggunakan awak manusia. Kereta levitasi magnetik. Beberapa waktu lalu, Cina berhasil melakukan uji coba sebuah kereta api levitasi magnetik berkecepatan 600 km per jam di Shanghai. Satu unit gerbong kereta maglev yang dirancang di kota Qingdao, Provinsi Shandong, berhasil dikirim ke Shandong untuk melakukan uji laju di rel magnet sepanjang 1,5 km yang berada di Tongji, distrik Beijing. Diketahui bahwa contoh kereta api tersebut telah menyelesaikan sebanyak 200 uji coba pada 7 kategori sesuai persyaratan teknis. Setelah 3 tahun melakukan penelitian dan pengembangan bersama 30 perusahaan dan institusi mitranya, kereta api ini berhasil melakukan terobosan dan teknologi utama perkereta apian seperti suspens, fraksi, komunikasi, dan sistem kendali. Diketahui kereta api maglev ini menggunakan elektromagnetik agar tetap bisa bertahan di atas rel. Hal ini dikarenakan tidak adanya gesekan dengan rel dan kereta tersebut bisa berjalan dengan sangat lancar dan tenang. Dalam kondisi ideal, kereta api tersebut bisa mencapai levitasi statis
Sehingga uji coba tersebut berguna untuk memverifikasi kinerja komponen utama dan menghimpun data penting untuk optimalisasi modal berikutnya. Kereta cepat yang bisa meluncur di suhu minus 40 derajat. Beberapa waktu lalu, China telah berhasil meluncurkan sebuah kereta peluru berkecepatan tinggi terakhirnya yang dirancang untuk bisa melaju di suhu yang sangat dingin. Diketahui bahwa kereta api ini beroperasi dengan kecepatan tinggi hingga 350 km per jam dan mampu beroperasi di tempat yang bersuhu minus 40 derajat Celcius. Dengan dioperasikan menggunakan listrik, hal ini dikarenakan kereta api akan beroperasi di jalur baru yang menghubungkan ibu kota Cina dengan timur laut Cina yaitu Shangyang dan Harbin. Diketahui bahwa dua lokasi tersebut terkenal dengan festival tahunan salju dan es, namun pemerintah Cina hingga saat ini belum mengumumkan kapan kereta cepat ini akan mulai dioperasikan. Sebuah laporan mengatakan bahwa China Railway Beijing Group menerapkan beberapa komponen kereta yang dioptimalkan untuk membantu kereta api tersebut menahan suhu yang sangat dingin. Hal ini meliputi baut yang dibuat dengan campuran kromium maulid Nu, yaitu sebuah bahan yang dapat menahan suhu sangat rendah, strip silikon yang mencegah salju dan es masuk ke badan kereta. Selain itu, mereka juga menambahkan perangkat kontrol remote yang tahan suhu serta pipa baja tahan karat yang dilengkapi dengan alat pemanas. Tidak hanya itu, kereta api ini juga dilengkapi dengan resistensi rendah yang efisien untuk membantu mengurangi konsumsi energi dan dilengkapi bodi terbuat dari bahan aluminium ringan. Saat ini jaringan rel kereta berkecepatan tinggi terbanyak di dunia dimiliki oleh China yaitu sepanjang 37.000 km. Kereta bawah air. Setelah sukses membangun jalur kereta api dari Cina hingga Eropa, sekarang Cina berambisi mewujudkan kereta bawah air senilai 200 miliar US dollar atau setara dengan 2.920 triliun rupiah untuk tembus sampai ke wilayah Amerika Serikat. Diketahui bahwa jalur Cina, Rusia, Kanada, Amerika akan menjadi mega proyek termahal dalam sejarah dan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikannya. Tantangan teknik terbesar dalam mega proyek ini adalah membangun terowongan bawah air melalui Selat Bering. Selat Bering sendiri akan menjadi terowongan bawah air terpanjang di dunia dengan biaya pembangunannya sekitar 52 miliar US dollar atau setara dengan 760 triliun rupiah. Selain itu, ada rintangan signifikan lainnya yang harus diatasi oleh China jika ingin membangun jalur kereta api berkecepatan tinggi ke Amerika Serikat. Diketahui bahwa Amerika Serikat dan China memiliki hubungan yang sangat tegang dan ketegangan tersebut akan berkurang secara signifikan jika garis China, Rusia, Kanada, Amerika menjadi kenyataan. Bukan hanya ke Amerika, China juga sebelumnya merencanakan pembangunan rel kereta api tembus ke negara Asia, termasuk kereta dari kota Beijing tembus ke Semenanjung Melayu melalui Hanoi, Bangkok, Kuala Lumpur, dan Singapura. Dari tempat tersebut langsung menerobos bawah laut ke Selat Malaka menuju Pulau Sumatera. Namun belum ada data detail lokasi mana saja yang akan dilewati oleh kereta api tersebut. Apakah ke Sumatera Utara atau Riau? Kemudian jalur tersebut akan ditembuskan ke Lampung lalu menyeberangi Jawa hingga Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya sampai ke Banyuwangi, Bali, Lombok, Sumbawa, Sumba, Flores, dan Timor. Nah sahabat, itulah beberapa kemajuan teknologi kereta api yang dimiliki oleh negara Cina. Bagaimana menurut pendapat kalian sahabat? Jangan lupa untuk berkomentar di bawah ya.